Hari ini aku mau bahas masalah helm karena beberapa postingan saya di grup-grup motor seperti di grup CBR, ada beberapa netizen yang yang nyindir-nyindir gitu masalah helm yang saya pakai khususnya. Bukan baper sih ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipahami tentang masalah helm ini. Jadi fungsi dan tujuan helm itu untuk apa, dan kemudian kriteria atau helm yang bagaimana sih yang bagus, yang aman untuk kita pakai gitu. Jadi ada beberapa netizen di grup itu yang cuitannya kayak gini nih, komentarnya nih. Nah gitu tuh. Jadi ada yang sifatnya memang ledek, ada yang sifatnya memberikan saran. Karena cuman katanya nggak pas deh antara motor sama helmnya, kan begitu. Jadi hari ini coba kita bahas, kita sambil jalan ya. Kita bahas helm yang bagaimana sih yang bagus itu. Nah, helm yang saya pakai ini mereknya KYT RC7. Jadi helm ini itu helm buatan dalam negeri. Meskipun buatan dalam negeri, tapi helm ini bagus. Mereknya udah terkenal dan ada beberapa pembalap MotoGP yang pakai helm buatan Indonesia ini, KYT ini. Di kelas MotoGP ada, di kelas Moto2, Moto3 juga ada. Nah, jadi KYT RC7 ini adalah helm yang sebenarnya standar sih gitu. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ketika ingin membeli helm. Jadi kalau untuk helm full face seperti yang saya pakai ini, itu memang bagusnya buat perjalanan jauh dan touring misalkan, atau juga bisa dipakai untuk sunmori atau reading biasa juga oke. Yang perlu diperhatikan itu adalah kualitas helm tersebut, label helm tersebut begitu. Jadi untuk memilih helm yang baik dan yang bagus itu jelas memiliki label standar SNI, Standar Nasional Indonesia, atau juga DOT, Department of Transportation. DOT ini itu di Amerika ya. Jadi DOT itu setara dengan SNI. Hanya saja kalau SNI itu di Indonesia. Kalau DOT, Department of Transportation itu di Amerika. Jadi kalau helm yang udah punya label SNI dan DOT itu udah bagus, udah memenuhi syarat untuk dipakai sehari-hari atau dipakai untuk perjalanan jauh. Nah, kalau untuk helm-helm yang lebih bagus lagi, tentu harganya juga lebih mahal kan. Nah, label-label helm yang bagus itu seperti contohnya untuk helm balap dan lain sebagainya, itu labelnya bukan SNI atau DOT lagi. Labelnya itu Snell dan juga labelnya EC atau ECE. Nah, itu biasanya label-label yang dipakai atau label-label yang tersemat di helm yang kualitasnya udah bagus gitu, dan harganya juga ya bukan kaleng-kaleng konghuan seperti AGV Pista ya, yang original ya. Kemudian ada Arai. Nah, sebenarnya kalau KYT RC7 ini nggak jelek-jelek amat gitu loh. Sebenarnya helm ini, KYT RC7 ini dibuat tahun 2015. Memang secara desain kalah ya dengan helm-helm yang sekarang lagi booming, yang lagi laris banget kayak KYT TT Course. Itu yang harga-harga 2 juta, 1.500.000, tapi memang dapat banget desainnya, modelnya keren banget. Kemarin itu juga ada yang komentar gini, ya seenggaknya kalau motornya gitu bang, pakainya KYT TT Course dong. Kalau KYT TT Course labelnya SNI dan DOT ya sama aja dengan RC7 ini gitu, cuman beda desain aja. Kalau TT Course memang desainnya bagus banget, aerodinamis, ngikutin tren banget. Kalau KYT RC7 ini memang agak jadul ya, apalagi kalau bawaan standar. Helm ini jadul banget, kurang keren lah. Visornya masih cembung kan ya. Kemudian belum ada variasi. Kalau ini udah saya kasih variasi kayak spoiler, kemudian flat visor, kemudian tear of post, dan stiker-stiker yang nambah kegantengan helmnya.
Sebenarnya helm ini kan gunanya untuk melindungi kepala ya. Jadi kalau ada yang berkomentar beli helm yang bagus bang buat melindungi kepala, itu saya setuju banget. Karena memang kepala ini adalah bagian vital di tubuh yang harus dilindungi. Ya seenggaknya kita ikhtiar berusaha untuk melindungi kepala dengan memakai helm yang bagus kualitasnya, kan begitu. Jadi itu sih ya menurut saya, pilih helm itu bukan atas dasar desain, bukan atas dasar model, tapi label atau kualitas helm tersebut. Semakin mahal helmnya tentu semakin bagus kualitasnya. Itu aja sih. Jadi para pengguna user RC7 nggak usah insecure, nggak usah minder, karena helm ini tetap kece dan masih keren, masih worth it banget untuk dipakai di tahun ini. Asal bisa didandanin aja, bisa digantengin aja. Jadi itu dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen beli helm full face atau half face. Jadi itu saran saya untuk memperhatikan label dan kualitas helmnya, bukan dari desain atau model helmnya. Gitu aja. Oke, bye bye, terima kasih.